Shalom, salam sejahtera. Kita bertemu lagi pada saat ini. Semoga Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan penuh dengan sukacita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami hari ini. Kami boleh menikmati hidup di hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu dalam Alkitab. Biarlah Engkau berkenan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau maksudkan dalam firman-Mu untuk kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 sampai 17. Dan tema untuk minggu ini adalah semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, hari ini adalah kita merayakan hari Pentakosta, yaitu berarti hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus
dari kematian. Hari raya ini adalah peringatan tentang peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid Yesus di Yerusalem. Kita bisa membaca itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, salah satu makna dari pencurahan Roh Kudus adalah hidup yang diubahkan dan pemberian karunia rohani. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta itu terus bekerja dalam kehidupan orang percaya hingga hari ini untuk menginsafkan akan dosa, tetapi juga memberikan kelahiran baru secara rohani dan membimbing dalam kebenaran serta membangun tubuh Kristus untuk melayani sesama. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dalam Roma 8 ayat 1-17 adalah juga berkaitan atau berhubungan dengan pekerjaan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum Kristus datang untuk menebus dosa umat manusia, manusia itu diperbudak oleh dosa, keinginan daging. Dan hanya Kristuslah yang dapat memerdekakan manusia, melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Hidup menurut keinginan daging, menurut firman Tuhan ini, dalam Roma pasal 8 ayat 1-17, adalah hidup yang dikuasai oleh keinginan berdosa, yaitu pemberontakan kepada Allah. Inilah status manusia yang jatuh dalam dosa. Dan hidup menurut daging itu mengarah kepada maut. Setelah Yesus Kristus datang, Ia memberikan Roh Kudus untuk tinggal dalam diri orang percaya. Maka ini mengubah arah hidup orang percaya. Yang tadinya hidup menurut daging, dituntun oleh Roh Allah untuk hidup menurut Roh. Artinya, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Nah, dengan menaati kehendak Allah, pasti ada buah yang dihasilkan. Hidup menurut Roh mengarah pada hidup dan ada damai sejahtera. Hidup menurut daging dan hidup menurut Roh, keduanya sangat bertentangan, bertolak belakang. Keinginan daging adalah dorongan dari sifat lama yang ingin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Allah. Keinginan daging adalah memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan ketika kita membaca dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21, ini adalah tentang daftar perbuatan daging. Nah, perbuatan daging adalah hasil dari keinginan atau memikirkan daging, memikirkan dosa. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati atau cemburu, kepentingan diri sendiri, artinya cari keuntungan diri sendiri, percideraan, perpecahan, roh pemecah, dalam hal ini bidat atau sekte, dengki, kemabukan, pesta pora. Pesta pora di sini maksudnya perayaan yang tidak terkendali. Nah, ini semua yang ada dalam Galatia 5 ayat 19-21. Ini daftar perbuatan daging, perbuatan dosa. Lalu kita melihat tentang keinginan roh. Keinginan roh adalah dorongan dari kehendak Roh Allah atau Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang percaya, yang mengarah pada kekudusan dan kebenaran Allah dan tujuannya untuk memuliakan Allah. Kita bisa melihat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh Kuduslah yang akan memimpin orang percaya itu kepada kebenaran. Dan Ia akan menyingkapkan dosa, lalu kemudian menginsafkan.
Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, perbuatan-perbuatan inilah yang harus ada pada gereja untuk mengekspresikannya, menunjukkannya, menerjemahkannya dalam hidup setiap hari. Yaitu perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, jika Roh Kudus tidak ada dalam diri seseorang, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Roh Kudus ada dalam diri seseorang, maka orang itu akan dimampukan untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging atau perbuatan-perbuatan dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berasal dari Roh Kudus. Nah, tema untuk minggu ini seperti yang sudah disampaikan pada bagian awal adalah semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Ini adalah puncak dari pembahasan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 1 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini adalah sebuah identitas baru, jati diri baru yang diberikan kepada seseorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan dia hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Status, identitas yang baru. Artinya, seseorang itu memiliki hubungan baru dan bagaimana hidupnya itu telah diubahkan oleh Roh Kudus. Nah, kalimat semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah berarti menunjuk kepada semua orang percaya yang dibimbing, yang dituntun, yang diarahkan oleh Roh Kudus, dan orang percaya itu telah menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika seorang percaya dia menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus, maka dia sudah mempercayai dan menuruti kehendak Roh Kudus. Dia bersedia untuk taat, mendengarkan, dan mengikuti tuntunannya. Dan hidupnya tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, tetapi oleh keinginan-keinginan roh. Maka identitasnya adalah atau statusnya adalah anak Allah. Orang yang bersedia dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, statusnya berubah menjadi anak Allah. Identitas atau status ini mengartikan bahwa ia punya hubungan yang spesial, yang khusus dengan Allah. Dan dengan itu pula terjadi perubahan dari roh perbudakan, yaitu ketakutan karena melakukan dosa, diperbudak oleh dosa, sekarang telah menerima Roh Allah. Sehingga kalau ia sudah berubah statusnya menjadi anak Allah, maka ia berhak untuk memanggil Allahnya itu ya Aba, ya Bapa. Artinya bahwa dalam hubungan ini seorang anak memiliki keintiman hubungan dengan bapanya, sehingga dia bisa dengan leluasa untuk memanggil Allahnya ya Aba, ya Bapa. Keintiman, ada kedekatan. Yang kedua yang dia terima dalam status yang baru adalah ia sebagai ahli waris. Namanya ahli waris berarti dia mewarisi, berhak menerima janji-janji Allah, termasuk kemuliaan yang kekal, hidup bersama Tuhan dalam kerajaan Allah. Sejatinya seperti anak yang mewarisi sifat-sifat orang tuanya. Terkadang kalau kita melihat anak dan sifat-sifat yang ada pada anak,
kita pasti akan berkata, oh, anak itu berarti seperti bapaknya. Karena apa yang dimiliki oleh orang tuanya itu sifat-sifatnya ada pada anaknya. Jadi ketika orang-orang melihat seseorang anak berkelakuan baik, mereka tidak perlu heran. Karena orang tuanya juga punya tabiat dan kelakuan yang demikian. Seperti anak mewarisi sifat-sifat orang tuanya. Maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memancarkan karakter Allahnya, yaitu ada kasih, kekudusan, keadilan dalam hidup mereka setiap hari. Karena orang yang percaya kepada Allah dalam tuntunan Roh Kudus, ia bersedia terbuka untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Dan ia juga bersedia untuk mengalami perubahan dalam tuntunan Roh Kudus. Anak Allah, status kita, berarti kita adalah milik sepenuhnya dari Allah. Dan kita mau hidup di dalam kehendak Allah. Dari sini kita boleh melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus? Apakah kita benar-benar sudah mengalami perubahan identitas atau status kita sebagai anak Allah? Itu dibuktikan dengan karakter, gaya hidup yang kita tampilkan setiap hari. Kita tidak bisa berkata bahwa saya adalah anak Allah karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak hanya dalam kata-kata saja, tapi itu harus ditunjukkan dalam perbuatan. Sehingga orang-orang di sekeliling hidup kita diberkati melalui tindakan dan perbuatan kita yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Dari sekarang kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya Kristuslah yang dapat mengubahkan kita dan memberikan rohnya kepada kita sehingga kita boleh menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah dengan karakter-karakter benar dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, jika kita masih hidup di luar buah-buah roh itu, maka kita perlu menilai kembali kehidupan kita. Apakah kita ada dalam kehidupan kedagingan ataukah kita sudah berpindah menjadi anak Allah. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah memberkati hidup kami. Pakailah kami dalam kehidupan hari-hari kami untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan hidup kami mengalami identitas yang baru. Kami menjaga identitas dan status kami yang baru sebagai anak Allah supaya nama Tuhan dipermuliakan, dihormati, diagungkan melalui keberadaan kami yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.